Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tentang alur tahapan seleksi P3K bagi guru. Sebelumnya silakan subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya berikan berikutnya. Ya, alur tahapan seleksi P3K guru ini bersumber dari sumbernya dari sini ya, rapat persiapan pengadaan CASN atau calon ASN tahun 2001 di pemerintah daerah. Ini tertanggal Jakarta 6 Mei 2001. Ya, sumbernya dari sini. Ya, kita kembali ke alur tahap seleksi P3K guru. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini yang harus diperhatikan. Silahkan Bapak Ibu pada posisi nomor berapa, silahkan nanti diperhatikan. Yaitu nomor 1 adalah honorer THK 2, yang kedua honorer di sekolah negeri, yang ketiga guru di sekolah swasta, yang keempat lulusan PPG. Baik, silakan diperhatikan alurnya, yaitu peserta 1, 2, 3, dan 4, yaitu pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemdikbud. Karena ini khusus guru ya, jadi oleh Kemdikbud. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Nah, nanti akan saya sharekan di video yang lain tentang jadwal pelaksanaan termasuk kapan mendaftarnya. Oleh karena itu silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya sharekan. Yang pertama yaitu tes pertama. Tes pertama ini akan dilaksanakan di bulan Agustus ya, khusus nomor 1 dan 2. Nah, berarti khusus honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi yang untuk guru di sekolah swasta dan lulusan PPG belum bisa mengikuti tes pada tes pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ketentuannya adalah tidak dapat melamar ke instansi lain. Ya, jadi yang sudah honorer di sekolah negeri harus memilih di instansi yang Bapak Ibu saat sekarang sedang honorer. Jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik ya atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Kemudian jika informasi tidak tersedia dan atau sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Berarti tetap penekanannya tetap di lingkungan instansi tersebut, di lingkungan Bapak Ibu guru saat ini honorer. Baik, kita lanjutkan. Kemudian siapa saja yang bisa mengikuti tes tahap kedua? Ya, ini yang tahap kedua ini bisa diikuti oleh semua peserta, yaitu peserta 1, 2, 3, dan 4 yang sudah dijelaskan di depan tadi ya. Jadi yang untuk peserta 1 dan 2, honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos pada tes pertama, maka bisa mengikuti di tahap kedua atau tes kedua.
Kemudian peserta 3 yaitu guru di sekolah swasta. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG, ini yang bisa mengikuti tes tahap kedua, yaitu akan dilaksanakan bulan Oktober. Dengan ketentuan, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kualifikasi di sini adalah ijazah S1-nya. Kemudian poin kedua, peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Berarti masih tetap di lingkungan instansinya masing-masing, di mana Bapak Ibu guru sebagai honorer. Kemudian poin berikutnya, peserta 4, kelompok 4 ya, melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, berarti untuk lulusan PPG melamarnya di daerah masing-masing atau kabupaten masing-masing atau kabupaten kota masing-masing. Poin berikutnya, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Baik, selanjutnya setelah tes kedua, maka di sini ada tes ketiga. Tes ketiga adalah untuk peserta 1, 2, 3, dan 4 yang tidak lulus tes kedua ya. Jadi yang tidak lulus tes kedua maka bisa mengikuti tes ketiga, ini sekitar bulan Desember jadwalnya ya. Besok akan saya bikinkan video sendiri tentang jadwalnya. Ketentuannya tes ketiga yaitu peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan. Poin kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, ini di sini di tes ketiga ini boleh melamar di instansi lain. Kalau di tes pertama dan kedua tidak diperbolehkan. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Kemudian selanjutnya adalah pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang dilakukan oleh penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Yaitulah alur tahapan seleksi P3K bagi guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memahami dan bisa lolos semua menjadi guru yang profesional. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan boleh menulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.